Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bestiku tercinta. Kembali lagi di YouTube channel aku. Untuk yang belum tahu, aku mau perkenalan dulu. Kenalin, aku Wulan Nurhidayani dengan NIM 2005100100089. Aku dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Tahun ini aku menempuh semester 3. Doain ya agar nilai-nilaiku tetap bagus dan doain juga bisa naik terus. Oke, di sini aku mau jelasin apa sih itu home industry. Pasti sebagian masyarakat sudah mengetahui apa itu home industry. Tetapi di sini aku mau menjelasin bagi yang belum paham atau bagi yang belum jelas apa itu home industry. Stay tune ya. Home industry adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya, usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi, dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Di video kali ini, saya akan memaparkan mengenai fenomena home industry tahu di Desa Bohar dengan menggunakan teori sosiologi industri dengan 4 tools. Yang pertama, ada social mapping. Social mapping merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat suatu interaksi antar individu. Dalam social mapping, implementasi home industri tahu di Desa Bohar. Industri tahu terletak di Desa Bohar, tepatnya di Bohar Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Bohar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Taman, dan juga Desa Bohar ini berdekatan dengan Desa Wage. Letak industri tahu ini sekitar 11 km dari pusat kota dan membutuhkan waktu sekitar 27 menit untuk sampai di pusat perkotaan Sidoarjo. Industri tahu ini didirikan oleh Ibu Siti yang awalnya hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga saja. Ibu Siti mendirikan industri tahu ini untuk memenuhi kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Saat itu, proses social mapping saya ditemani langsung oleh beliau yang sekaligus sebagai pemilik industri tahu tersebut. Industri tahu ini memiliki karyawan sebanyak 12 orang, yang masing-masing telah ditempatkan pada bagian-bagian pembuatan tahu. Karyawan-karyawan Ibu Siti ini banyak yang berasal dari luar kota, dan sebagian dari mereka tinggal di mes karyawan yang sudah disediakan atau tinggal di kosan. Jam kerja industri ini dimulai sekitar pukul 7 pagi sampai selesai, karena tergantung pesanan tahu yang diterima. Apabila pesanannya cukup banyak, maka selesainya mungkin agak malam. Begitupun sebaliknya. Dalam proses produksi tahu ini, Ibu Siti menjalin hubungan dengan produsen kedelai, yang mana kedelai merupakan bahan dasar dari pembuatan tahu. Produksi tahu apabila telah selesai masa pembuatannya, kemudian akan dijualkan oleh pedagang tahu yang sudah berlangganan di industri ini, dan juga akan didistribusikan ke pasar-pasar. Metode yang kedua ada diagram Venn. Diagram Venn merupakan metode yang digunakan agar mengetahui masalah yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas utama. Setelah melakukan FGD, Focus Group Discussion, dengan menggunakan metode diagram Venn, kita akan menemukan gambaran baru mengenai skala prioritas permasalahan yang dialami oleh industri tahu. Dalam metode ini, saya berhasil mewawancarai pemilik dari industri tahu sendiri.
yaitu Ibu Siti. Ibu Siti merupakan ibu rumah tangga yang berusia 41 tahun. Selain kesibukan beliau sebagai ibu rumah tangga, Ibu Siti juga disibukkan dengan mengolah usaha pribadinya, yaitu industri tahu. Usaha ini didirikan oleh beliau sekitar tahun 2008. Pada saat saya mendatangi tempat usaha beliau dan meminta izin untuk mewawancarai terkait industri yang sedang dijalankan saat ini, Ibu Siti dengan tangan terbuka mempersilahkan saya untuk bertanya-tanya terkait industri tahu ini. Saat melakukan wawancara dengan metode diagram Venn, beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa masalah atau hambatan yang dihadapi industri ini, terutama saat pandemi COVID-19. Permasalahan yang menjadi skala prioritas saat ini adalah yang pertama, harga kedelai naik, kedua, kerusakan mesin, dan yang terakhir adalah persaingan dengan industri tahu yang lain. Setelah digolongkan berdasarkan lingkaran yang ada, beliau mengatakan bahwa permasalahan yang paling utama yang paling menjadi prioritas industri tahu ini adalah harga kedelai naik. Ibu Siti menggunakan kedelai impor sebagai bahan baku utama pembuatan tahu. Namun pada saat pandemi COVID-19, kedelai impor mengalami kenaikan harga yang cukup drastis. Beliau mengatakan bahwa harga kedelai impor yang awalnya Rp6.500 hingga mencapai Rp11.000 dan hampir mencapai Rp12.000. Kenaikan kedelai impor menyebabkan terhambatnya proses pembuatan tahu dan pendistribusian tahu tersebut. Yang ketiga adalah food basket. Food basket memiliki tujuan untuk mengetahui detail mengenai pola konsumsi industri. Food basket ini bertujuan untuk melihat lebih detail mengenai pola konsumsi industri tahu di Desa Bohar. Konsumsi yang dibutuhkan oleh industri tahu ini antara lain adalah bahan baku. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk pembuatan tahu adalah kedelai. Konsumsi lainnya yang dibutuhkan adalah peralatan kerja, terutama mesin penggiling kedelai. Untuk menjalankan proses pembuatan tahu, mesin penggiling sangat dibutuhkan. Jika tidak ada mesin penggiling, maka kedelai-kedelai tidak dapat diproses menjadi tahu. Pola konsumsi yang lainnya adalah gaji. Gaji menjadi pola konsumsi industri tahu karena Ibu Siti harus membayar tenaga para karyawan, dan sistem pemberian gaji untuk karyawan Ibu Siti adalah harian. Tak hanya gaji, Ibu Siti juga memberikan uang THR dan uang lembur kepada para karyawan. Yang ketiga, metode matrix scoring. Metode matrix scoring merupakan sebuah metode yang tidak hanya melihat pada skala prioritas, tetapi lebih kepada keputusan yang tepat untuk dijadikan permasalahan yang harus dipecahkan melalui matrix scoring. Dalam wawancara kemarin, saya memberikan pilihan nilai dari skor 1 hingga 10 kepada Ibu Siti dan menjelaskan kepada beliau bahwa beliau harus memberikan nilai untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Siti sebagai pemilik industri tahu. Berdasarkan hasil wawancara kemarin, permasalahan harga kedelai naik mendapatkan skor tertinggi sebanyak 8 skor. Kerusakan mesin mendapatkan 2 skor dan persaingan industri mendapatkan 5 skor. Kemudian setelah penilaian scoring dari permasalahan sebelumnya, maka disusunlah saran-saran yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang pertama adalah harga kedelai yang naik. Ibu Siti menggunakan kedelai impor untuk pembuatan tahu di industrinya. Namun saat pandemi, harga kedelai impor melambung tinggi. Cara untuk mengatasinya dengan adanya pemasokan kedelai lokal sebagai pengganti sementara kedelai impor. Jika harga kedelai impor sudah membaik, dapat menggunakan kedelai impor kembali.
Permasalahan kedua adalah kerusakan mesin. Kerusakan mesin sering terjadi pada industri tahu milik Ibu Siti ini, menyebabkan terhambatnya proses produksi tahu. Cara mengatasinya dengan segera memperbaiki mesin yang rusak tersebut oleh ahlinya agar dapat dipergunakan kembali dan proses produksi tahu tidak terhambat cukup lama. Permasalahan selanjutnya adalah persaingan industri. Diketahui banyak sekali industri tahu selain industri milik Bu Siti yang berada di Kecamatan Taman. Cara mengatasinya dengan meningkatkan kualitas produksi dan memberikan yang terbaik untuk bias bersaing. Let's talk about family. Let's talk on the ties and the likes and the love that we had in this family. Let's talk about honesty. You know nothing about honesty. Let go of your hands and our plans and the chance that we had with this family. Nah, itulah pemaparan dari implementasi industri tahu di Desa Bohar menggunakan 4 tools. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen juga like konten ini ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.